رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Amin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sepupu-sepupu kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu, hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insyaallah akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya kita ini sebagai seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ibadah ini merupakan satu hal yang amat sangat penting sekali bagi kita, yang harus bersama-sama kita jaga dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan bekal kita beribadah kepada Allah, melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang insyaallah nanti akan mendampingi kita. Inilah yang insyaallah nanti akan memberikan kepada kita kebaikan yang hakiki. Bukan cuma baik dunia kita saja, tapi insyaallah kita akan baik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini sekali lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan juga melakukan amal soleh, kebaikan, bagi mereka akan kusiapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu, ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah Allah, salat di antaranya. Karena tugas Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang Islam ini sebenarnya tidak banyak. Kalau kita melihat dalam rukun Islam kita dikatakan bunyal Islam ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita berpegang kepada rukun Islam ini saja, rukun Islam, kalau kita mengaku kita orang Islam, maka 5 rukun ini sekali lagi kita bersama-sama berusaha melakukannya. Apa yang pertama? Antasyhada an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
keyakinan kita, i'tiqadiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita sebagai seorang hamba. Keyakinan ini kita tanamkan terlebih dahulu dalam diri kita. Dalam hati kita tanamkan, kita pati sekuat-kuatnya keyakinan bahwasanya Allah lah Tuhan kita. Kalau kita sudah berusaha meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Tuhan kita, maka insya Allah ketika mungkin kita ada problem, ada masalah, kita tidak akan berpaling kepada selain Allah, tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Bapak Ibu, kalau kita melihat di lingkungan kita atau mungkin di tempat-tempat lain misalnya, banyak orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan maaf kesengsaraan hidup, kesusahan hidup, banyak di antara mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada makhluk, naudzubillah, meminta bersekutu dengan syaitan, la'natullah, naudzubillah. Banyak yang seperti ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kita sebagai seorang hamba meyakini benar-benar bahwasanya Allah ciptaan kita, maka kita harus selalu banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita tanamkan ini terlebih dahulu, tanamkan keimanan dalam diri kita. Yang namanya iman itu kan dikatakan tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu diyakini dalam hati kita, yakin kita tadi kami katakan di awal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah yakin dikeluarkan dengan apa di lisan kita kalimat syahadatain. Yang kami baca tadi ketika selesai sholat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selalu kita baca ini. Kenapa? Karena dalam kita selalu membaca kalimat syahadatain ini paling tidak menjadi sesuatu yang bisa memperbaharui diri kita. Jikalau mungkin yang selama ini maaf kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat kita maaf belum terjaga, salat 5 waktu kita masih belum terjaga, maka dengan kita mengucap kalimat syahadatain ini, kita berusaha paling tidak mengingatkan diri kita kembali. Oh, aku ini orang Islam toh. Aku ini orang Islam. Tuhanku Allah dan Allah memerintahkan kepada kita, kepadaku, agar apa? Yang kedua tadi dalam rukun Islam itu as-shalah. Memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat kita. Jadi selain keyakinan kepada diri kita, yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang Islam ialah as-shalah. Bagaimana kita menjaga salat kita? Tidak banyak salat yang Allah perintahkan kepada kita. 5 waktu. Kalau sebelumnya kita melihat sejarah bagaimana baginda Rasulullah SAW saat mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra Mi'rajnya, salat kita dahulu bukan 50 waktu. Subhanallah. Mana kalau kita salatnya 50 waktu wajib waktu. Berat mungkin bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW dinasihati oleh Musa, ngomong lagi sama Allah, ya Allah, hamba-Ku ini ya Allah gak sanggup kalau nak 50 waktu. Akhirnya singkat cerita saat ini jatuh kepada kita sholat 5 waktu. 5 waktu, tidak banyak 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu, sehari sholat 5 menit baik. Tidak lama kita luangkan waktu kita sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam waktu yang sudah Allah siapkan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini, untuk mencari kehidupan dunia kita, yang Allah pinta dari kita sedikit waktunya. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjaga salat tadi. Tapi terkadang maaf tadi kami katakan di awal, masih banyak di antara kita yang lalai akan itu. Apalagi ketika kita sibuk dengan urusan dunia kita, pekerjaan, mencari nafkah, terkadang masih banyak yang lalai akan menjalankan perintah Allah.
Yang mungkin yang ada hobinya mancing, kadang hobi. Ya bukan kita tidak boleh menyalurkan hobi, boleh menyalurkan hobi. Boleh silakan. Yang hobi mancing silakan, yang hobi nonton bola silakan. Silakan boleh. Tapi yang terpenting jangan sampai karena hobi kita di dunia melupakan akan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Jangan sampai karena hobi tadi kami katakan di awal kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal ada banyak yang Allah perintahkan bagi kita. Salat tadi kami katakan. Dan yang kedua yang Allah perintahkan kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bagaimana kita melakukan amalan soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beramal soleh kepada sesama manusia. Kalau keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi kami katakan salat kita. Ketika salat kita, ibadah kita kepada Allah sudah bagus, jangan lupa akhlak dan tingkah laku kita juga kepada sesama manusia harus bagus. Silaturahmi itu dijaga benar-benar. Jangan pilih-pilih. Ini kan kadang maaf kita nih silaturahmi itu membuang, kadang pilih-pilih. Boleh kalau kadang ada undangan pilih-pilih. Ketika undangan ini maafung yang undang ekonomi menengah ke atas, laju semangat datang. Iya, datang dengan ramai-ramai datang. Tapi maaf ketika ada undangan yang uang maaf yang susah, namun pilih-pilih. Sudah datang yang pilih-pilih disuruh masuk, kan masuk dulu. Tidak, ada suruh masuk segala masuk. Ini kadang kita sedih Pak yang seperti ini. Padahal niat kita hadir itu dalam suatu acara atau dalam majelis-majelis zikir atau majelis-majelis musibah misalnya gitu kan. Itu kan hanya untuk kita silaturahmi baik, silaturahmi menghibur mungkin kalau ada musibah. Apalagi itu tujuan kita menghibur, bukan cuma kita makna duduk datang, jangan. Jadi kita manfaatkan benar-benar silaturahim itu, manfaatkan benar-benar. Jangan sampai tidak kita manfaatkan, karena subhanallah kalau kita menjadi silaturahmi kita bagus, dengan keluarga bagus, dengan tetangga bagus, dengan warga bagus, insya Allah sekali lagi kita katakan Allah. Ini juga akan kembali kepada diri kita dari kebaikan itu. Karena terkadang Pak, hukum masyarakat ini beda. Kalau masuk itu ada demam. Iya. Dilihat juga ini jalan datang tempat kita, jarang ada undangan misalnya gitu kan. Jalan ada kalau ada musibah jalan datang, ada gotong royong tidak pernah belok. Nah itu diingatkan. Iya. Hukum masyarakat itu bahaya. Ketika dia ada acara sudah diem ke baik itu. Iya, diem ke baik itu tak ke baik tolong lagi. Terkadang kita masih seperti ini. Masih seperti ini. Maka oleh karena seperti ini sesuatu yang tidak baik, makanya kita benahi. Kita benahi sama-sama. Dan tentunya kita juga harus introspeksi. Introspeksi diri. Bukan gue ketika kemana acara di rumah sebelum itu ramenya. Tapi ketika acara pada kok sepi, introspeksi diri. Oh, kemarin mungkin dulu jarang bergaul dengan tetangga. Karena sibuk mencari nafkah tadi, mungkin cari duit di luar. Akhirnya lupa silaturahmi dengan tetangga. Nah, ketika kita ada gawe, jadi imbas sepi. Nah, sedih yang model ini. Makanya sekali lagi kita sama-sama. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang butuh dengan orang lain. Sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, sekaya kita, apapun kita, kaya kita, tetap kita butuh orang lain. Karena kalau kita mati kita tidak baca kubur dewe. Iya Pak. Kalau kita mati kita baca kubur dewe tidak baca. Masih butuh orang lain. Maka oleh karena itu sekali lagi jalin benar-benar silaturahmi. Jalin silaturahmi. Kalau ada gotong royong datang, kalau ada majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini, di musola ada pengumuman juga dari ketua musola. Ayo Bapak Ibu diaturi hadir, misalnya gitu kan. Ada pengajian subuh Ahad, hadir. Kalau ada waktu berusaha hadir. Kalau memang beratnya tidak baca hadir, ya di rumahnya tidak dengar. Bangun, jangan kayak malam merutuk. Kadang-kadang padu kalau merutuk, dah siap dulu ceramah subuh. Dari kemarin subuh disubuh lagi, agak tidur baik.
yang bahaya seperti itu. Bahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini sudah orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat. Yang takut nyoba yang seperti ini, hatinya itu lah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit dalam hatinya, fi qulubihim marad. Karena kalau hatinya sudah ada penyakit tadi, tidak mau lagi menerima kebenaran, tidak mau lagi menerima nasihat. Pokoknya dia itulah paling benar, dia itulah paling bagus, dia itulah paling hebat. Alhamdulillah kalau seperti itu. Padahal tadi kami katakan di awal, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita takutkan. Jadi jangan membangga kalau ada maaf ekonomi kita lebih, jarang sholat, bangga. Kadang-kadang ada yang begitu. Kau sholat terus tiap hari, ekonomi kau masuk ke itu, iya, susah terus gitu. Sholat tiap hari, 25 waktu sholat terus ini nak. Kagak jadilah sholat itu jadi duit bayar gitu kan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena tadi kami katakan dia waktu itu ini kan berharap dalam kehidupan ini bahagia bukan cuma dunia baik. Kepengennya bahagia dunia, bahagia juga dia di akhirat. Karena dunia ini kan la'ibu walahu, tempat bermain kita baik, tempat sementara. Kagak sudah itu kita nak balik, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan di dunia ini kan kalau kita berbicara masalah alam, pertama dari alam rahim ibu kita, yang kedua kita dikeluarkan di alam dunia. Setelah alam dunia ini kakek, itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh. Alam barzakh kalau di dunia kita masih pecah milih-milih. Kita dah galak makan ini, ngambil yang ini. Kita dah galak yang ini, kita ngambil yang ini. Kita dah galak kalau sholat imamnya si fulan, tunggu yang ini, sholat tempat lain. Masih pilih-pilih di seluruh dunianya. Tapi nanti ketika di alam barzakh, di alam kubur, dah baca pilih-pilih. Dah baca pilih-pilih. Di sini dalam mana tanah ini basah kalau bilang gitu kan. Dah baca pilih-pilih. Kalau sudah dikubur, di alam kubur, maka kita tinggal menikmatinya. Bukan menikmati, kalau kata Ustaz Bekas Nuri itu, dia cerita itu aku dah senangnya. Kalau dengar cerita ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang dengan tenang bulan bin bulan. Siapa mau mati itu tenang? Iya kan? Kata beliau. Siapa mau mati itu tenang? Mati itulah saat yang awal sekali mana kita lagi senang atau bahagia. Itulah saat perhitungan Allah Subhanahu wa taala sudah dimulai. Nah kalau di dunianya tadi kami katakan di awal kita sholat tidak, bersilaturahmi dengan tetangga tidak, akhlak kita tidak baik dengan lingkungan masyarakat. Nah dia mungkin kakek mati nak tenang, tidak baca. Kenapa? Karena saat kita sudah dikubur itulah sudah dimulai hisab Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala sudah dimulai. Alhamdulillah. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sekali lagi dalam dunia kita dan saat kita kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Itu doa kita bersama. Doa sapu jagat disapu, jaga luas disapu dengan doa ini tadi. Milu kalau saking hebat doa ini tadi. Bahagia dunia, bahagia akhirat dijauhkan dari siksa api neraka. Maka oleh karena itu ketika kita sudah berharap sesuatu yang baik, doa kita yang baik, alhamdulillah, kepengen dapat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita selanjutnya mencari dan berusaha mana caranya agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, terwujud, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sudah memberikan jalan kepada kita, sudah memberikan tuntunan kepada kita, sudah memberikan panduan kepada kita, sudah memberikan contoh suri tauladan kepada kita semua. Agar apa? Agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik. Allah sendiri
sudah memberikan panduan Pak sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Al-Qur'an sebagai petunjuk kita, sebagai arahan kita, barometer kita mana agar hidup kita ini bahagia. Al-Qur'an sebagai hudan kita jadikan sebagai petunjuk. Kadang maaf kita nak ketika kita ngomong Al-Quran itu petunjuk buat kita, tapi suruh baca Quran belum bisa. Mana nak jadikan petunjuk Al-Quran itu. Maka oleh karena itu yuk jadi agar kita bisa tahu apa yang ada dalam Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran. Jadi yang namanya belajar itu jangan malu-malu. Jangan kita merasa sholat tua diajak belajar. Ayo kita ngaji bapak-bapak belajar Quran, ngaji sama-sama pelan-pelan. Dalam malu. Anak aku yang sudah Al-Quran bertambah, aku agak didengar oleh calon ini aku. Belum baca-baca Quran. Jangan malu untuk kita belajar membaca Al-Quran walaupun umur kita sudah uzur. Karena yang namanya belajar itu tidak ada batasan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya menuntut ilmu itu dari goyang sampai kita mati kakek baru selesai menuntut ilmu. Jadi kita sudah ada ilmu juga jangan sombong. Masih tetap harus belajar dan belajar terus. Terutama mengenai Al-Quran. Karena Al-Quran ini terutama suratul Fatihah kita harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena sholat kita, kalau sholat Fatihah kita tidak benar, maka takut kita ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu mau belajar bersama. Belajar bersama. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi jalan yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Al-Quran diberikan kepada kita. Sebagai apa? Hudan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kita tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat kita yang orang-orang yang bertakwa. Di sini dikatakan bukan hudan linnas. Jadi yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk itu ditujukan bukan kepada manusia, bukan hudan linnas. Tapi memang orang-orang yang dipilih hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin ini insyaallah. Amin. Yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Ini jalan dari Allah sudah diberikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh suri tauladan kepada kita manusia. Siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh suri tauladan yang baik buat kita manusia. Jadi kalau kita kepengen kita ini umumnya bagus, jadi kami katakan di awal bagus dunia bagus akhiratnya. Yang paling utama bagaimana kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mana kita kalau ada ketemu sama Rasul, kita baca sejarah-sejarahnya. Bagaimana kisah beliau, bagaimana kehidupan keseharian beliau, ibadah beliau. Kita baca banyak itu. Rentetan-rentetan doa-doa sejarah-sejarah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau. Dosa yang berat-berat. Ini Rasul dosa yang berat-berat dulu jangan nak tahajud sama Cak Rasul. Rasul itu kalau tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak misalnya gitu kan. Dosa yang itu kaki yang ringan-ringan dulu baik. Kalau kita makan berdoa misalnya kita ringan-ringan sunnah. Awal doa, akhir juga doa. Masuk masjid, masuk musola, baca doa, masuk dengan kaki kanan, Allah muftahli abwaab rahmati. Nanti keluar berdoa lagi, Allah muftahli abwaab fadli. Yang ringan-ringan dulu. Berusaha bersama menjalankan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam keseharian, dalam keluarga, bagaimana akhlak beliau dengan istrinya, bagaimana akhlak beliau dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Subhanallah. Banyak dicontoh. Jadi tinggal kembali lagi kepada diri kita sekarang. Kembali lagi kepada diri kita, mau tak kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau sudah ada contoh, kalau hatinya memang tadi kami katakan di awal karena hatinya jadi sudah ada penyakit, tetap cak itulah dia. Sampailah banyak kita masih pengumuman, lah banyak kita nyebar undangan. Ketika acara masih yang itu lagi datang. Iya.
masih yang itulah datang. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita sama-sama, kita sama-sama saat ini bersama-sama memuhasabah diri kita, mengintrospeksi bagaimana diri kita, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka katakan ya Allah. Setelah syahadat, bagaimana sholat itu, karena sholat ini amat sangat penting. Kalau sholat kita ini tidak terjaga, maka amalan lain dari rukun Islam kita puasa, kita zakat, kita haji. Kalau sholatnya belum benar, maka yang tiga diterima ibadah yang kebelangan tiga ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena patokan kita ibadah sholat tidak diterima di sini bukan dalam artian maaf ketika dia puasa langsung dapat hukuman, bukan. Dia puasa memang dapat puasanya dari subuh sampai ke beduk dia dapat puasa, tapi nilai pahala puasanya nol. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nol, nggak ada bentuk asal nanti bagi diri dia, kan ada dalam disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak di antara kita manusia yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya. Apa yang dapat hanya ju' wal 'atash. Siapa mereka? Dia tidak. Mereka yang puasa tapi dia tidak sholat. Sama ketika zakat fitrah, kita memang tunaikan zakat. Tapi asal dari zakat itu ketika kita tidak dekat dengan Allah, tidak menjaga perintah Allah, sholat yang dikatakan di awal, tidak bisa membekas pada diri kita. Haji juga sama. Berangkat haji umrah misalnya gitu kan, kalau dia tidak sholat, dia itu kan cuma sifatnya berjalan baik, pelesiran baik kalau bahasa kita. Tapi pulang dari situ nanti masih jahil aja. Sholatnya maaf masih tidak baca, sholatnya masih belum terjaga lima waktunya. Kalau keluar masih pakai celana pendek, buka aurat misalnya gitu kan. Masih kadang ngomongin rumpi kan. Asalnya belum jadi. Kenapa? Ya tadi bisa jadi karena melalui ibadah itu tadi yang belum istilahnya secara kafah kita lakukan. Ini Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah. Ini tugas kita sekali lagi, paling tidak kalau kita berpatokan dengan rukun Islam kita tadi dikatakan di awal, 5 ini kita bersama-sama lakukan, terutama yang kedua tadi kita katakan di awal, mana kita berusaha selalu menjaga sholat dalam kondisi apapun kita, maka yang namanya sholat ini harus kita jaga. Karena kan disampaikan, kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu boleh sholat sambil duduk. Kalau kamu tidak bisa sholat sambil duduk, kamu bisa sholat sambil berbaring. Kalau sholat sambil berbaring masih tidak baca, juga gerakan tangan masih tidak baca, kamu masih bisa sholat dalam hati pakai isyarat. Kalau sholat dalam hati masih tidak baca, panggil ketua sholat minta sholat. Iya berarti sudah inali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya sholat harus selalu kita jaga dalam kondisi yang harus kita jaga. Insya Allah dengan kita selalu jaga sholat kita, maka insya Allah menjadikan diri kita orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, orang-orang yang muttaqin tadi kami katakan di awal. Dan ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan selalu dekat kepada kita, mengabulkan segala hajat-hajat dan niat kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ini saja dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu PRT jangan disampaikan ke warga ini yang polisi. Korea, iya karena kadang-kadang ada salah ngomong gitu bahaya tak bohong gitu, bisa pikir bohong gitu aja. Kalau ada suruh dan ada melakukan menumpang mandi, sekiranya Bapak Ibu senang insya Allah kita ketemu lagi insya Allah. Ini yang belum cendrawasi cukup sekian dan terima kasih. Mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga pertemuan kita pada subuh ini menjadi pertemuan yang membawa kebaikan buat kita semua, mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa ini kepada Bapak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام